Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jurumudi Baru, Ibu Hajah Imas Rahmawati. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN Jurumudi Baru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada hari ini saya mohon izin untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Budaya positif dan posisi kontrol segitiga restitusi ini akan menjadi aksi nyata 1.4 pada program guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang. Oke, sebelumnya kita nonton video dulu ya Bapak dan Ibu, untuk mengetahui apa itu segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru. Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayani dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dan penambahan nomor 20 di sekolah. Melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Si Fahmi ini. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mana sih lu? Jadi merah. Makanya Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramai, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer mana? Posisi manajer.
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi ini, Oke, jadi itu tadi ya video tentang 5 posisi kontrol guru ya. Kita akan menempatkan diri kita di posisi yang mana. Mungkin bisa flashback lagi. Kemarin-kemarin kita ada di posisi yang mana nih kira-kira? Kebanyakan di posisi penghukum atau posisi yang mana? Sama gua kayaknya. Ngomel-ngomel dulu. Satu. Seringnya yang pertama ya yang hukum. Iya, sebenarnya kita berada di posisi yang pertama sebagai penghukum. Jadi kayak teman ya Allah maafin ya tadi aduh. Oke, selanjutnya setelah kita mendengar disiplin tadi ya judulnya budaya positif, disiplin dan posisi kontrol. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin waktu, disiplin berpakaian. Oke, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah apa tuh?
Mardika iku jarwanya Nora mung lepas simpang lim uga kuat kuasa mandiri Priangga. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, ini definisi disiplin, suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut adalah selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Teori 5 posisi kontrol guru yang tadi itu berasal dari teori Dr. William Glasser. Posisi penghukum ya, tadi kita udah nonton. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur yang menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, ya. Jadi mentalnya udah down duluan. Lebih buruknya lagi, lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Itu dampak dari posisi penghukum. Lanjut, dari posisi pembuat rasa bersalah. Ya, kamu sudah membuat ibu kecewa hari ini. Sudah membuat murid merasa, oh iya, gue udah ngecewain bu guru, jadi merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi seperti gunung api yang siap mau muntah ya, dipendam amarahnya jadinya. Seperti bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ya, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, ajakan. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Pada posisi kontrol ini, dampak positif dan negatifnya. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Jadi dia ketergantungan kepada kita. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu. Ya, karena merasa dibela. Ada backingannya nih, backingan gua Pak Asep. Ya. Hal lain yang dapat timbul ya, dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Ya. Jadi seperti itu, dia ngerasa terlindungi oleh satu orang. Posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Kamu terlambat jam berapa? Harusnya sekolah masuk jam berapa? Kamu harusnya pakai sepatu warna hitam, kok kenapa ini warna putih? Jadi banyak data-data yang dilontarkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ini posisi ke-5, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid
maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Kamu tahu keyakinan kelas yang udah kita sepakati bersama. Kalau kamu datang terlambat, itu kira-kira keyakinan kelas yang mana yang udah kamu langgar? Kamu mau memperbaikinya? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi diajak untuk sharing, untuk diskusi supaya murid menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan dia itu dengan atas dorongan diri dia pribadi, bukan karena hukuman, bukan karena merasa bersalah ataupun karena hal lainnya. Ya, ini perbandingan motivasi antara identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang gagal itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Perbandingan dan dampaknya. Posisi kita sebagai apa selama ini? Sebagai manajer. Disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa pula itu segitiga restitusi? Ya, suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyampaikan keyakinan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang ada dalam 5 posisi kontrol. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kamu terlambat. Kira-kira apa alasan kamu terlambat hari ini? Guys, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dan dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Kamu ingin berbuat lebih baik? Peraturannya apa? Kapan kamu siap untuk mulai? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk segitiga restitusi dan berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang tadi. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Adi silakan. Mungkin untuk menanggapi atau untuk sharing aja, silakan. Terima kasih Bu Malin atas waktunya. Bu Malin, saya mungkin sedikit bercerita tentang kelas 2. Bagaimana memposisikan diri kita agar bisa mencapai posisi di top up manager ketika suasana hati tidak karuan. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Malin. Oke, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru di saat kita sedang menghadapi masalah, misalnya masalah pribadi di rumah, habis bertengkar dengan suami atau habis bertengkar dengan anak dan lain sebagainya. Kembali ke diri kita pribadi, ya. Kita harus bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Harus
menjaga kita sekarang ada di mana, sedang melakukan apa, sedang mengajar di sekolah, bertemu dengan peserta didik, dengan anak-anak didik kita. Mereka itu mengharap kita semua mengajar dengan senang, hadir dengan utuh di kelas, tidak hanya raganya yang di kelas, tapi jiwanya, pikirannya melayang-layang entah kemana. Jadi harus memposisikan diri kita hadir seutuhnya di kelas, berbagi, entah itu berbagi semuanya dengan anak murid dengan pikiran dan jiwa yang bahagia. Kan biasanya sebelum mulai belajar, ayo kita belajar dengan hati yang bahagia, dengan hati yang riang. Permasalahan mungkin bisa di pending dulu nanti setelah kita selesai di kelas. Oke, demikian saya rasa Pak Adi. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau foto? Dah, mie ada di